Kak Juni. Siang, Juni. Siang Kak Juni. Siang, Kak. Oke, jadi kita lanjut lagi tugas kelompok kita hari ini. Kita akan menyusun tabel analisa substansi penerapan nilai ASN berakhlak dengan fokus pada nilai loyal. Yuk. Kita akan mengaitkannya dengan berita Menteri ATR BPN yaitu Bapak Nusron Wahid, ASN harus layani masyarakat dengan hati, bukan transaksi. Keren banget ya judulnya ya. Mari kita bahas isi tabel ini ya, kolom per kolom. Jadi kita benar-benar menyusun bersama. Yang pertama yaitu kolom untuk kegiatan. Ada yang mau kasih masukan? Saya ada sedikit masukan nih, Kak Juni. Menurut saya Hmm. nih kita tuliskannya arahan Menteri ATR BPN pada pelantikan pejabat struktural karena dari berita itu jelas sekali kegiatan utama yang relevan adalah momen pelantikan pejabat di mana Menteri Nusron Wahid menyampaikan pesan penting tentang pelayanan ASN. Oke Kak, lalu untuk tahapan kegiatannya, ada yang mau kasih masukan nggak? Saya ada masukan nih, Kak Juni. Kita bisa usulkan 4 tahapan. Yang pertama, Menteri menyampaikan pesan agar ASN melayani dengan hati. Yang kedua, beliau menekankan integritas, profesionalitas, dan dedikasi. Yang ketiga, mengarahkan pejabat untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, memberikan teladan agar ASN selalu mengedepankan loyalitas terhadap bangsa dan negara. Jadi, jelaskan tuntutannya. Itu sih menurut saya, Kak Juni. Thank you Kak Desi. Selanjutnya di kolom output atau hasil yang bisa kita masukkan apa ya? Gimana Kak kalau outputnya itu meliputi tersampaikannya pesan menteri kepada pejabat yang baru dilantik. Pejabat menerima arahan secara langsung, serta adanya dokumentasi resmi dan notulensi. Dengan begitu kita punya bukti konkret yang bisa ditindaklanjuti, bukan hanya sekedar ucapan seremonial. Oke Kak, thank you Kak Asrina. Sekarang kita lanjut lagi untuk isi kolom keterkaitan substansi mata pelatihan dan kontribusinya terhadap visi organisasi. Apakah ada usul? Baik Kak Juni, saya ada usul nih ya. Saya usul kita tulis bahwa nilai loyal berarti setia kepada NKRI, UUD 1945, dan pemerintahan yang sah. Dari berita, Menteri Pak Nusron Wahid menegaskan ASN itu harus mengutamakan kepentingan bangsa, bukan pribadi ya. Kontribusinya mendukung visi ATR BPN itu sendiri, yaitu mewujudkan tata kelola pertanahan dan tata ruang yang berkepastian hukum, transparan, dan berpihak pada rakyat. Nah, itu langsung nyambung dengan substansi pelatihan kita. Begitu, Kak Jude. Thank you Bang Wahyu. Nah, terakhir kita isi kolom penguatan nilai organisasi. Kalau menurut saya, Kak, untuk nilai loyal memperkuat organisasi dengan membangun dedikasi ASN kepada masyarakat. Kedua, menjaga kepercayaan publik dan menumbuhkan budaya kerja yang setia pada tugas dan negara. Nah, jadi arahan Menteri benar-benar menjadi fondasi untuk memperkuat marwah ATR BPN. Gitu, Kak. Thank you Kak Mira. Nah, sebelumnya saya mau bertanya nih, kira-kira bagaimana cara kita untuk memastikan pesan melayani dengan hati bukan transaksi? Ini nggak berhenti sebagai slogan gitu, tapi benar-benar bisa diterapkan. Ada yang kasih masukan? Mungkin nih, Kak ya. Mm-mm. Mungkin tuh dengan memperkuat sistem pengawasan dan transparansinya, Kak. 7, ditambah evaluasi berkala agar arahan menteri terukur pelaksanaannya. Kayaknya kita juga bisa lihat dari indikatornya, Kak. Misalnya jumlah keluhan masyarakat tuh menurun. Dan juga ya, reward dan punishment itu penting, Kak, agar ASN itu bisa disiplin dan juga konsisten. Betul banget tuh Bang Wayu. Nah, yang paling utama juga adalah komitmen pribadi ASN itu sendiri. Kalau setiap orang loyal, arahan ini pasti jadi budaya kerja nyata. Begitu, Kak. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Akhirnya tabel kita sudah lengkap. Dari diskusi ini kita menyarankan kegiatan, tahapan, output, keterkaitan, dan penguatan nilai organisasi, semuanya terkait dengan nilai loyal ya. Intinya, arahan dari Bapak Menteri Nusron Wahid bukan sekedar pesan, tetapi juga pedoman untuk ASN agar melayani masyarakat dengan tulus, menjaga integritas, dan setia pada negara. Semoga hasil diskusi ini bermanfaat dan bisa kita tuangkan ke tabel tugas kelompok. Dan sampai jumpa untuk tugas kelompok selanjutnya.